Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu perusahaan yang akan segera meluncurkan IPO, yaitu PT Sumber Sinergi Makmur atau yang disingkat dengan kode emiten IOTF. Jadi mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat profil perusahaan ini. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan GPS pelacak kendaraan, baik berupa perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software. Saat ini, mayoritas konsumen IOTF adalah perusahaan logistik, rental, pembiayaan, korporasi, dan individu. Selain penjualan, IOTF juga memberikan layanan instalasi GPS tracker, perangkat lunak, software tracking, purna jual, dan kustomisasi perangkat lunak yang selanjutnya dapat digunakan atau diintegrasikan dengan perangkat lunak mandiri pelanggan. Dukungan teknis IOTF saat ini tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, yakni di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Kediri, Malang, Denpasar, Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Medan, Palembang, dan Lampung. Selanjutnya, berikut adalah beberapa produk yang ditawarkan oleh IOTF seperti Fog Launcher 212 motor. Ini adalah GPS tracker untuk motor. Lalu ada GPS tracker semua kendaraan. Selanjutnya ada GPS tracker mobil Anda dan paket pemerintahan. Oke, selanjutnya informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan yaitu sekitar 1.100 lembar saham. Dari total saham dicatatkan 20,83%. Untuk harga penawaran ada di angka 100 sampai dengan 120 rupiah. Untuk dana yang diperoleh sekitar 110 miliar sampai dengan 132 miliar. Untuk penawaran awal ada di tanggal 14 September sampai dengan 19 September 2023. Untuk penawaran umum ada di tanggal 2 Oktober sampai dengan 5 Oktober 2023. Untuk pencatatan saham ada di tanggal 5 Oktober 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia ada di tanggal 9 Oktober 2023. Dan untuk underwriternya ada AH yaitu Sinhan Sekuritas Indonesia dan CP yaitu KP Valburi Sekuritas, dan masuk papan pengembangan. Lalu ada waran 1:1. Oke, selanjutnya rencana penggunaan dana IPO. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini dan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan perseroan untuk belanja modal kerja dalam rangka untuk membeli persediaan barang dagangan. Perinciannya, GPS tracker GT06N sekitar 150.000 unit, lalu ET200 sekitar 120.000 unit, lalu OBD sekitar 80.000 unit, lalu X3 sekitar 22.500 unit, lalu W-Track Lead sekitar 22.500 unit, dan model GPS tracker lainnya serta perangkat pendukung seperti soket, kabel disk, nito, dan lain-lain. Seluruh barang dagangan tersebut akan dibeli dari Shenzhen yang selama ini merupakan pemasok IOTF dan selanjutnya akan dijual kembali oleh perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya, profil perusahaan sebelum penawaran umum perdana dan setelah penawaran umum perdana saham. Sebelumnya, IOTF ini dimiliki oleh 3 pemilik yaitu Alamsyah sekitar 29,69% saham, lalu Daren Suciono sekitar 29,69% saham, dan Gracia Puspita Suciono sekitar 19,79% saham. Lalu setelah penawaran umum maka dimiliki masyarakat sekitar 20,83% lembar saham.
dengan jumlah saham sebelum penawaran umum sekitar 4.180 lembar saham, lalu setelah penawaran umum menjadi 5.280 lembar saham. Selanjutnya, lock up saham, yaitu pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 POJK nomor 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham perseroan dengan harga dan atau nilai konversi atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum perdana menjadi efektif. Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 84 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina, notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan nomor AHU 0000.AH.01.02. tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03.00200748 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor AHU-AH.09/00623333 tanggal 3 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada daftar perseroan nomor AHU-237119.AH.01.11 tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023. Yang pertama adalah Alamsyah memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.554.500.000 saham dengan harga Rp10 per saham. Lalu Daren Sudjono memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.560.500.000 saham dengan harga Rp10 per saham. Dan yang ketiga adalah Gracia Puspita Sudjono memperoleh kepemilikan saham sebanyak 1.045.000.000 saham dengan harga Rp10 per saham. Dengan demikian, Alamsyah, Daren Sudjono, dan Gracia Puspita Sudjono memperoleh saham perseroan dengan harga di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK. Sehubungan dengan ketentuan di atas, Alamsyah, Daren Sudjono, dan Gracia Puspita selaku pemegang saham menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran, ya teman-teman. Oke, selanjutnya laporan keuangan. Yang pertama adalah jumlah aset. Untuk jumlah aset dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini mengalami peningkatan yang cukup bagus, ya teman-teman. Lalu ini meningkat lagi per 31 Maret 2023. Dan untuk jumlah liabilitas ini sempat mengalami kenaikan lalu turun lagi untuk per 31 Maret 2023, ya teman-teman. Lalu untuk jumlah ekuitas ini sempat mengalami kenaikan dan turun di tahun 2022 dan naik lagi di tahun 2023 per 31 Maret, ya teman-teman. Oke, selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk penjualan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini mengalami peningkatan, ya teman-teman. Ini untuk per 31 Maret tahun 2022 dan per 31 Maret tahun 2023 juga mengalami kenaikan, ya teman-teman, jika dibandingkan.
Lalu ini untuk beban pokok penjualan ya teman-teman, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini minusnya cukup lumayan teman-teman. Lalu untuk laba kotor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Untuk laba usaha ini juga mengalami kenaikan, tapi sempat turun di tahun 2022 teman-teman. Untuk laba sebelum pajak penghasilan ini cukup stabil ya teman-teman, mengalami kenaikan di tahun 2021 dan turun lagi tahun 2022 teman-teman. Untuk laba bersih tahun berjalan perlu dilihat dari per 31 Maret tahun 2022 dan per 31 Maret di tahun 2023 ini cukup sama ya teman-teman. Lalu untuk laba komprehensif lain ini juga sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya Komisaris Utama, yaitu Daran Sudjono, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015. Warga negara Indonesia berumur 35 tahun, menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Presiden University tahun 2010 dengan jurusan Teknik Industri. Untuk pengalaman kerjanya untuk Januari tahun 2010 sampai dengan Mei 2015 itu menjadi owner ya teman-teman. Lalu untuk tahun 2015 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris Utama Perseroan teman-teman. Oke, selanjutnya valuasi IOTF kuartal pertama tahun 2023 ya teman-teman. Untuk harga 100 dan harga 120 rupiah. Untuk PBV nya itu ada di angka 9,44 kali teman-teman di harga 100, dan di harga 120 ini di angka 11,33 kali. Ini cukup lumayan tinggi ya teman-teman kalau dilihat dari PBV nya. Lalu untuk PER nya ada di angka 745,15 di harga 100 rupiah dan 894,19 untuk di harga 120. Lalu untuk book value nya ini di angka 10,59 ya teman-teman. Untuk di EER nya itu di angka 32,62. Untuk ROE nya ada di angka 1,27% teman-teman. Untuk EPS nya ada di angka 0,13 ya teman-teman. Untuk jumlah saham ini ada di angka 4.180 lembar saham ya teman-teman. Untuk ekuitasnya ada di angka 44 miliar teman-teman. Untuk laba bersih ada di angka 560 juta teman-teman. Untuk total utang ada sekitar 14 miliar teman-teman. Untuk market cap-nya ada di angka 418 miliar sampai dengan 501 miliar teman-teman. Oke, selanjutnya untuk perbandingan valuasi emiten sejenis teman-teman. Ini yang pertama ada CHIP yang listing 18 Februari 2023 itu untuk harga perdananya ada di harga 160 rupiah. Untuk PER nya ada di angka 16,88 teman-teman, dan untuk PBV nya atau price to book value itu di angka 2,82 teman-teman. Untuk MENN listing di tanggal 18 April 2023 untuk harga perdana ada di angka 78 rupiah teman-teman. Untuk PER nya ada di angka 119,89 teman-teman. Untuk PBV nya ada di angka 2,48 teman-teman. Nah, lalu ini untuk IOTF yang akan listing 9 Oktober 2023 untuk harga perdana ada sekitar 100 sampai dengan 120 rupiah teman-teman. Untuk PER nya ada di harga 894,19 teman-teman. Untuk PBV nya ada di angka 11,33 kali teman-teman. Jadi kalau dilihat dari PBV nya ini IOTF sangat lumayan premium harganya teman-teman dibanding dengan emiten sejenis seperti CHIP dan MENN teman-teman. Oke, selanjutnya untuk underwriternya yaitu PT KB Palburi Sekuritas teman-teman. Ini adalah beberapa emiten yang dikawal oleh Palburi Sekuritas teman-teman.
Yang pertama ada HALO, itu untuk harga EPO ada di harga Rp100, itu hijau teman-teman di hari pertama. Dan untuk SMIL itu 2 kali arah teman-teman di hari pertama. Dan yang terakhir ada MSIE, itu 5 kali ARB 10% teman-teman. Lalu selanjutnya untuk PT Sinhan Sekuritas Indonesia, untuk 3 emiten terakhir yang dikawal oleh Sinhan, itu ada LMAX, itu 1 kali arah teman-teman di hari pertama. Untuk RSCH itu 13% naik teman-teman di hari pertama. Lalu untuk AEGS itu minus 5% teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama dari sisi kinerja IOTF menorehkan hasil yang positif untuk pendapatan dan penjualan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk penjualan di tahun 2020 itu ada di angka sekitar 17 miliar, lalu naik untuk 2021 naik menjadi 31 miliar, lalu di tahun 2022 naik juga menjadi 51 miliar teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, dibanding emiten sejenis, valuasi yang ditawarkan IOTF kalau dilihat dari sisi PBV atau price to book value dan PER atau price to earning ratio itu jelas kelewat mahal ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk PBV nya ini sangat tinggi teman-teman, ada di angka 11,33 kali dibandingkan dengan emiten sejenis yang cuma 2,82 kali dan 2,48 kali teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penggunaan dana IPO cukup menarik untuk belanja modal dan modal kerja teman-teman. Jadi ini teman-teman, untuk rencana penggunaan dana IPO ini untuk belanja modal dan modal kerja ya teman-teman, seperti untuk pembelian barang yang akan dijual kembali dan seperti untuk pembelian barang dan lain-lain ya seperti untuk pembelian barang dan lain-lain ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk underwriter IPO saham IOTF kurang menarik karena secara historis saham yang dikawal AH dan CP sering buang barang di hari pertama. Jadi ini teman-teman, untuk PT Kalpuri Sekuritas dan PT Sinhan Sekuritas ini kalau dilihat dari historikalnya itu kurang begitu menarik ya teman-teman, karena menurut histori itu sering buang barang di hari pertama teman-teman. Oke, itu adalah beberapa analisa yang bisa dapat saya jelaskan ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di prospektus atau di website perusahaan ya teman-teman. Dan ini yang terakhir adalah disclaimer. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pemirsa untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pemirsa, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk analisa dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.